Kalian pernah nggak sih ngerasain momen di mana jantung sudah berdebar kencang, lutut sudah lemas, air mata hampir tumpah karena ketakutan setengah mati? Tapi tiba-tiba semua rasa merinding itu langsung hilang dan kalian malah ngakak sampai sakit perut? Nah, malam ini aku mau ceritakan sebuah kisah dari Angga, seorang pemuda yang harus menghadapi teror mistis di kosannya yang legendaris. Tapi, percayalah, teror yang dia hadapi itu sungguh di luar nalar, sungguh tidak etis, dan yang paling penting, si hantu ternyata punya masalah yang lebih remeh dari cicilan motor. Siap-siap, karena ini adalah kisah horor komedi yang akan membuat kalian bingung harus teriak atau tertawa. Kalian harus dengar sampai selesai, karena ini ada hubungannya sama remote TV yang hilang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di sesi cerita malam yang pastinya bikin bulu kuduk berdiri. Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan berdiri sambil pegangan perut karena ketawa. Jadi cerita ini dialami oleh Angga tahun lalu. Angga ini ngekos di sebuah rumah tua di pinggiran kota yang konon sudah jadi tempat nongkrong makhluk halus dari berbagai dimensi. Awalnya biasa aja, paling cuma suara langkah kaki di tengah malam atau bau kemenyan yang tiba-tiba muncul saat lagi asyik main game. Tapi teror mulai memuncak saat Angga menyadari ada benda-benda aneh yang mulai hilang. Bukan uang atau HP teman-teman, melainkan remote TV, sandal jepit sebelah kiri, dan yang paling parah, sebungkus mie instan rasa kari ayam yang baru dia beli sore harinya. Ini aneh banget kan? Siapa sih yang mau nyolong barang-barang sepele ini? Angga mulai curiga, jangan-jangan ada hantu yang kerjanya jadi maling klasteri dan dia sudah mulai menyiapkan mental untuk bertemu dengan makhluk astral paling pelit sepanjang sejarah. Ketegangan makin menjadi saat malam Jumat. Hujan deras mengguyur, listrik padam, dan Angga cuma ditemani lilin kecil yang cahayanya goyang-goyang dramatis. Angga memutuskan tidur cepat, tapi baru saja memejamkan mata, indranya langsung menangkap sesuatu yang familiar dan membuat perutnya mual. Bau melati yang sangat pekat, seperti sekebun bunga baru dipanen di dalam kamarnya. Suara gesekan kursi mulai terdengar dari sudut ruangan. Angga mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, pikirnya. Tapi gesekan itu terlalu teratur, seperti ada seseorang yang sedang memindahkan perabotan dengan sangat hati-hati, seperti sedang mendekat perlahan-lahan. Jantungnya sudah berdetak seperti jenderang perang. Dia menarik selimut sampai ke ubun-ubun, berharap tidak ada yang melihatnya. Dia bahkan mulai berdoa. Semua doa dari yang serius sampai yang cuma ingat sepenggal-sepenggal. Karena kali ini rasa dingin yang menjalar bukan hanya karena AC atau cuaca dingin, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Dinginnya aura kehadiran makhluk gaib yang sudah siap menyapa. Dan benar saja, begitu Angga memberanikan diri sedikit mengintip dari balik selimut yang sudah basah oleh keringat dingin, dia melihatnya. Sebuah sosok tinggi, besar dan gelap, berdiri persis di pojokan kamar, membelakangi Angga. Sosok itu terlihat solid, bahkan ada bayangan yang tersorot dari cahaya lilin yang redup. Kepalanya menyentuh plafon, tubuhnya terlihat sangat menyeramkan, dan di sekelilingnya seperti ada asap tipis yang bergerak-gerak. Sumpah, kali ini Angga benar-benar pasrah. Dia berpikir, ya Tuhan, tamatlah riwayatku. Aku pasti akan dibawa pergi, atau setidaknya aku akan jadi korban uji coba ilmu hitam. Angga bahkan sudah menyiapkan monolog terakhir di kepalanya, memohon agar rohnya tenang dan tidak gentayangan. Dia menutup mata rapat-rapat, siap menghadapi teriakan mencekam atau sentuhan dingin dari makhluk mengerikan itu. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat Angga mengerutkan dahi kebingungan. Alih-alih mendengar raungan horor, Angga justru mendengar suara kerutuan yang terdengar seperti omelan bapak-bapak yang kehilangan kunci motor. Aduh, ini bagaimana caranya menghapus gambar di benda pipih ini? Silau sekali. Sudah kubilang, jangan pakai ini untuk ngaca. Sosok besar itu kemudian berbalik, dan di tangannya teman-teman, dia memegang remote TV Angga yang hilang, sambil mencoba menggosok-gosok permukaan layar TV yang ada di remote itu, seolah-olah itu cermin yang kotor. Ternyata, makhluk itu adalah jin penunggu kosan yang super usil dan pelit, dan dia marah besar karena Angga mencari-cari remote itu, yang rupanya sudah ia ambil untuk dijadikan cermin pribadinya. Angga yang tadinya merinding, langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata terornya adalah keluhan karena remote-nya dipakai ngaca. Sungguh, kisah Angga ini mengajarkan kita bahwa bahkan makhluk astral pun punya drama yang sangat receh, dan terkadang mereka hanya butuh remote TV untuk berkaca. Kisah Angga ini memang unik banget ya, dari yang tadinya takut sampai mau pingsan,
malah berakhir dengan cekcok soal remote TV yang disalahgunakan. Ini benar-benar pengalaman yang merubah trauma jadi komedi. Bikin kita sadar kalau horor itu nggak melulu soal kuntilanak terbang atau pocong melompat. Tapi bisa jadi soal jin yang hobi selfie pakai remote TV. Kalau kalian punya pengalaman horor komedi yang sejenis, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa tertawa bersama-sama. Jangan lupa juga ya teman-teman, untuk klik tombol suka jika kalian terhibur dengan kisah Angga. Tekan tombol langganan biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya. Dan sebarkan video ini biar banyak orang yang tahu kalau setan itu kadang cuma butuh cermin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, kalau remote TV kalian hilang, coba cek. Mungkin lagi dipakai ngaca sama penghuni tak kasat mata di rumah kalian. Dadah!